Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Novan Amran Saputra, berasal dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Analisis Perbandingan Efisiensi Penerimaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Basnas dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA), studi komparatif pada Basnas Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Masalah kemiskinan, Islam memberikan sebuah solusi untuk menanggulangi masalah tersebut, yaitu dengan instrumen zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam ketiga yang merupakan pilar terpenting dalam ajaran Islam. Maka dari itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya, peran pemerintah itu sendiri dalam mendukung peranan zakat, yaitu membentuk sebuah regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Nah, regulasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, di mana pemerintah membentuk sebuah lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa kita kenal dengan Basnas, di mana Basnas ini bertujuan untuk menghimpun dana zakat untuk dikelola dan disalurkan secara merata kepada bagian yang berhak mendapatkannya. Karena semakin besar dana zakat yang dihimpun dan dikelola, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap penanggulangan kemiskinan. Nah, untuk mengefektivitaskan dan mengefisiensikan pengelolaan zakat itu sendiri, Basnas Pusat yang berada di Jakarta bekerja sama dengan Basnas-Basnas daerah yang ada. Terdiri dari 34 Basnas provinsi. Selanjutnya terdapat 432 Basnas yang berada di kabupaten atau kota. Nah, dari sekian banyaknya Basnas daerah yang ada, peneliti mengambil objek penelitian di Basnas Kabupaten Bandung dan Basnas Kabupaten Garut. Dalam perbandingan jumlah penduduk muslim berdasarkan BPS Jawa Barat pada tahun 2020, penduduk muslim Kabupaten Bandung terdapat 2.855.795 jiwa dan Kabupaten Garut terdapat 2.452.203 jiwa. Nah, diketahui potensi ZIS pada Basnas Kabupaten Bandung itu sebesar 100 miliar pada tahun 2020. Namun kenyataannya yang diterima hanya sekitar 4 miliar kurang saja. Sedangkan potensi ZIS pada Basnas Kabupaten Garut sebesar 26 miliar pada tahun 2020. Namun kenyataannya penerimaan ZIS yang diterima hanya sekitar 8,8 miliar saja. Nah, selanjutnya kedua lembaga tersebut terdapat selisih di tiap tahunnya antara jumlah penerimaan dan jumlah penyaluran, dan bahkan terdapat anggaran yang defisit. Sedangkan efisiensi zakat sendiri adalah suatu hal yang perlu diperhatikan bagi suatu lembaga zakat. Semakin efisien suatu lembaga zakat, maka semakin tinggi pula dampak positifnya dalam pelaksanaan penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat itu memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat yang meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang ada. Maka dari itu, di sini peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar perbandingan efisiensi penerimaan zakat pada lembaga Basnas Kabupaten Bandung dengan Basnas Kabupaten Garut menggunakan pendekatan non-parametrik, salah satunya itu menggunakan metode Data Envelopment Analysis atau yang biasa kita kenal dengan DEA. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan non-parametrik. Yang kedua, sumber data penelitiannya merupakan terdapat data primer dan data sekunder, di mana data primer merupakan wawancara langsung dengan staf yang ada pada objek penelitian, lalu data sekundernya itu berupa laporan keuangan periode 2016 sampai 2020 pada objek penelitian. Lalu yang ketiga, terdapat teknik pengumpulan data. Di antaranya menggunakan teknik wawancara, yang kedua studi kepustakaan, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Lalu yang terakhir, teknik analisis data. Nah, di sini peneliti menganalisis dengan metode Data Envelopment Analysis dengan input biaya operasional dan penyaluran zakat, sedangkan untuk outputnya yaitu penerimaan zakat. Nah, untuk menganalisis data envelopment-nya sendiri itu peneliti menggunakan aplikasi MaxDEA versi 8 Basic. Dan efisiensi dalam optimalisasi kinerja
Basnas Kabupaten Bandung. Yang pertama itu berdasarkan hasil pengelolaan model CRS bahwa terdapat 2 tahun pengelolaan dana zakat yang harus mengurangi biaya yang harus dikurangi, yaitu biaya operasional dan penyaluran zakat di tahun 17 dan 2020. Nah, sedangkan di Basnas Kabupaten Garut itu terdapat 3 tahun yang dana zakat yang harus dikurangi, yaitu di tahun 2016, 18 dan 2020. Sedangkan dengan model VRS pada Basnas Kabupaten Bandung itu dari 2016 sampai 2020 itu telah mencapai tingkat efisiensi sempurna sehingga tidak ada pengurangan biaya-biaya. Sedangkan di Basnas Kabupaten Garut itu terdapat 1 tahun pengelolaan dana zakat yang harus dikurangi biayanya, yaitu pada tahun 2018. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.